Di pengikut Yesus, menurut Yesus itu apa? Syaratnya. Oke. Pertama, kalau Yesus mengatakan begini, muridkan mereka, jadikan mereka semua muridku. Syaratnya untuk menjadi muridnya. Betul. Syaratnya. Ya, Syarat menjadi murid, bukan jadikan murid. Syarat menjadi murid Yesus itu apa? ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Menerima itu dia- tertulis? Menerima dia sebagai yang telah mati untuk kalian, untuk dosa-dosamu. Enggak, dia lah. bukan. Itu syarat untuk menuhankan Kristus. Yang saya tanya, syarat menjadi pengikut, bukan penyembah. Bedakan pengikut dengan penyembah. Kalau penyembah Yesus ya jadi Kristen, pasti. Yang saya tanya, jadi pengikut Yesus itu syaratnya apa? Menurut Menerima Yesus dia. loh ya. Menurut Menerima dia Yesus. sebagai firman yang menjadi manusia, yang telah mati untuk dosamu. Di mana itu tertulis syaratnya menjadi pengikut begitu modelnya? Itu banyak sekali. Jadi kamu bisa. Itu salah satu Bukan. umumnya ya. Syarat umumnya karena Iya, menurut Yesus, bukan Yesus menurut sendiri. gereja, menurut Yesus. Silakan. Yesus itu tidak mencatatkan hal-hal yang berat gitu loh, enggak. Tapi menerima dia, mengetahui dia, makanya Yesus mengatakan sebarkan ini ke seluruh dunia. Hanya mengenal dia bahwa dia telah mati dan datang ke dunia untuk menebus dosamu, itu sudah cukup gitu. Kemudian, Syaratnya untuk menjadi pengikut Yesus, itulah, bukan menjadi Kristen. kamu harus Syarat menjadi Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu syarat menjadi Kristen. Syarat menjadi pengikut menurut Yesus. menurut kamu apa bedanya pengikut dengan Kristen? Pengikut Yesus dan Ya, Kristen itu bukan pengikut Yesus, Tuhan Yesus. Apa Kristen? Kamu nggak paham itu kayaknya nih. Apa Kristen? Kristen itu pengikut Kristus, Ya, itu tapi kan. saya tidak tanya, saya tidak tanya kepanjangan dari singkatan Kristen. Yang saya tanya, menurut Yesus, syarat untuk menjadi pengikutnya itu apa? Percaya kepadanya. Ya syaratnya seperti apa gitu loh. Ya mengikuti ajarannya. Kalau mengikuti ajarannya ya tidak jadi Kristen dong kita. Gimana sih? Yesus kan tidak mengajarkan Kristen. Ya syarat menjadi pengikutnya. Syaratnya harus Menurut percaya kepada dia dulu. Percaya nggak pada Ya, kalau- Kristus, pada Yesus? Kalau percaya kepada Yesus tidak menghantarkan kita menjadi Kristen, malah menghantarkan kita menjadi penunggu Mesias. Loh, gimana ada sih orang? pendapat kamu? Kamu bertanya, saya jawab. Kamu bantah. Yesus mengatakan di dalam Kamu Yohanes siapa? Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, Nah, dan mereka itu- telah menerimanya dan mereka percaya. Itu Bahwa Engkaulah yang sedang telah berbicara- mengutus itu sedang aku. berbicara sebagai nabi. Makanya kamu Nah, itu. harus tahu ya. Yesus Saya Yesus itu- tanya ini saudara, yang saya Yesus tanya itu- syarat Yesus itu harus lihat menjadi pengikut, syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus. Syarat menjadi pengikut Yesus. Pertama, syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus itu adalah berorientasi, berfokus kepada tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Hidup kekal. Itu dulu. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Yesus berorientasi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jangan kejar yang lain, hidup dalam hayalan, tahayul, angan-angan. Bukan itu. Syarat hidup kekal harus fokus kepada tujuan. Apa itu? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, kayak mana caranya memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena orientasinya itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa tujuannya? Orientasinya untuk mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu orientasi Yesus itu selalu
hidup kekal, hidup kekal, hidup kekal. Nah, untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu apa syaratnya? Oke, Ngapain saya jawab. jadi? Ya, silakan. Oke, saya jawab. Ah, Buka silakan. Lukas 14 ayat 27. Memikul salib. Aduh, Nih, nih. gimana ceritanya Lukas 24 ini Anda jadikan sebagai Lukas dasar 14. pijakan? Lukas 14 ayat 27, Iya. Dinda. Iya, tahu. Mm-mm. Tapi bukankah Yesus itu memberitakan Injil tadinya kan, ya? Di dalam pengajaran salib, dengar. Baca dulu, Kalau baca Anda dulu, baca dulu. Bentar. Iya, saya paham, saya ngerti. Saya paham gitu loh. Kamu paham juga loh, penonton juga paham. Iya, saya Barang ngerti. siapa tidak, bentar. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syaratnya pertama harus memikul salib. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi Sudah? jadi gini saudara, Bukan. gini. Sabar dulu. Bentar, Sabar. arti memikul salib. Hmm. Halo, cek. Suara saya kedengaran nggak? Ada Bang Juma. Iya, oke. Jadi ketika dikatakan kemudian di dalam kitab saudara bahwasanya Yesus berkata di dalam Lukas 14 ini, lantas Anda mengatakan syarat menjadi pengikutnya adalah memikul salib. Artinya kalau Anda lari ke sana, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya orang Kristen ini harus dikutuk semua dulu. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, harus di situ dulu. Harus benci bapak dulu syaratnya. Kalau Anda lari ke salib. Yang pertama benci bapak, yang kedua benci ibu, kemudian benci istri, kemudian benci anak sendiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan benci nyawa sendiri. Itu tidak bisa jadi murid. Kalau itu yang Anda bawa, kalau Lukas 14. Itu bahaya Pikul itu. salib itu, Dinda. Bentar. Arti pikul salib itu berani menderita dan berkorban demi mengikut Yesus. Gitu loh. Nah, Contoh kita dihina, kita harus memiliki kasih. Itu Sekarang kalau Anda menggunakan data itu sebagai acuan, kenapa Anda tinggalkan data nomor 26-nya? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi muridku. Apakah itu maksudnya? Silakan. belas ayat 26 ya. Iya dong. Saya baca dulu ya, baca dulu. Iya. Apabila tak membenci-benci bapak ibunya itu anak dari laki perempuan bahkan dapat jadi muridku. Iya. Nah, itu Gimana? artinya itu Artinya apa? ini dia Artinya mengajar apa? kepada dia berbicara kepada murid-muridnya kan. Iya. Nah, betul kan? Nah, Iya. dia harus menempatkan Kristus itu di depan, bukan keluarganya lagi, bukan dirinya lagi, tapi Kristus itu yang terutama dalam hidup dia. Itu artinya. Tapi disuruh benci. Bukan maksudnya dibenci secara pemikiran kita. Maksudnya kita dudukan keperluan Kristus. Gitu loh, kita utamakan Tuhan Yesus di hidup kita, bukan diri kita. Anda salah mentafsirkan. Salah gimana? Salah Anda mentafsirkan, salah. Yesus pada saat datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu dimusuhi oleh banyak orang, baik laki, baik perempuan. Nah, Yesus mengumumkan, anak-anak dari orang yang membenci dia ini, kalau mau jadi pengikutku ya dia harus artinya. pasrahkan kemudian Artinya dalam untuk membenci keluarganya. 14 ayat 26 ini kita mengutamakan Kristus dalam segala hal. Itu artinya. Kalau yang itu membenci 26-nya, kalau 26-nya Anda jadikan itu sebagai perumpamaan. Kalau mikul salib
Yang memikul salib tadi kita harus berani berkorban, menderita bersama Yesus, sama seperti Yesus. Oh. Kita dicaci maki, kita harus memiliki kasih. kirain. Nah, itu kalau sudah jadi pengikut kan? Tapi kan, Iya kan? Dinda bilang tadi syarat jadi pengikut Kristus. Iya, Memikul iya betul. salib. Itu Artinya, betul kan sudah. artinya menderita berkorban. Nah, Iya, syaratnya kan jelas tuh. Kalau mau jadi pengikutnya, kata Anda harus disalib, memikul salib. Memikul Sebelum salib, sampai ke salib. situ, sebelum sampai ke situ dulu, di dalam Matius 19, Yesus dia mengatakan bahwasanya untuk menjadi pengikut Yesus, tujuannya adalah mendapatkan hidup kekal. Kan itu Betul. poinnya. Nah, betul. untuk mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus turuti segala perintah Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, perintah Tuhan yang dimaksud Yesus ini apa? Hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat. Jadi orang Kristen sebelum memikul salib harus menuruti hukum Taurat dulu. Betul? Betul. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa melakukan hal yang diperintahkan oleh Yesus kalau Paulus kemudian membantah ajaran tersebut? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda ingin menjalankan syarat pertama, yaitu mentaati segala perintah Elohim. Tetapi sebelum Anda melakukan perintah Elohim, terlebih dahulu Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Baru juga Anda ingin melakukan hukum Taurat, sudah dibantah oleh Paulus. Jangan kau lakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk itu. Galatia 2 nomor 16. Jadi bagaimana mungkin mau jadi pengikut Yesus, syarat pertama nggak dilalui. Kalau cuma mengatakan memikul kan cuma teori doang. Mau ndak kalian itu berbaris, habis itu kuludai mukanya, ku tampar, ku telanjangin, mau nggak? Ku tombak lambung kalian, mau nggak? Mau nggak? Oke, kita buka Lukas 24 ayat 4 Dinda. Biar kita Ya belajar. silakan. Oke, saya baca. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika kau masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Taurat Musa harus digenapi dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Nah, berarti Nah, kitab Taurat itu harus digenapi dalam betul. Harus- berarti kan harus masih berlaku kan? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Betul, masih berlaku kan setelah Yesus datang kan? Ya. Nah, di dalam hukum Taurat boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh? Yesus itu untuk menggenapi firman-Nya. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh Yesus? Ya. Maksudnya gimana? Boleh nggak dibunuh Yesus? Kan harus digenapi segala yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kan Dalam dia kitab Taurat. Sebelum dia Dalam datang ke dunia, udah dibilang dia akan bakal mati di kayu salib. Di mana tertulis di Taurat itu? Di mana? Bentar. Silakan. Dia datang untuk menggenapi firman-Nya, makanya dia pun mati di kayu salib, gitu loh. Bukan, yang saya tanyakan harus digenapi hukum Taurat. Ada nggak di dalam hukum Taurat itu kemudian perintah bunuhlah terkait dengan orang yang benar ini? Ada nggak? Bentar ya. Carilah sampai gigimu tumbuh bulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Iya siap. Lanjut. Ayo. Sabar. Bentar. Ku bilang sampainya gigimu tumbuh bulu. Tunggu ya, dicari. Iya. Udah? Nggak ada? Tunggu. Udah dibilang. Ayat berapa kemarin? Ada kemana saya baca? Tunggu bentar. Sampai kau temukan ayam jantan pipis, tidak akan ada itu. Galatia. Hukum Taurat kucluk. Kan? Oh, Dikasih Galatia. ayatnya mau bantah. Hukum Taurat lah kamu kan pintar-pintar? Yesus mengatakan Kamu harus buktinya, tergenapi. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam hukum Taurat, bukan di dalam hukum Galatia. Nih, saya tampilkan. Nih. Biar kamu jangan salah paham. Nih, bentar. Galatia itu Taurat rupanya. Bentar. Nih. Kristus Ngaco. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Lihat ada tertulis. Udah Dinda. Ada nggak tertulis tentang Yesus? Orang benar ini dibunuh, ada nggak? Maksudnya gimana? Ada nggak orang benar ini di apa? Tidak kan Yesus mengatakan, Anda kan membawa data Lukas 24:44. Aku berkata kepadamu, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat ada nggak boleh membunuh orang yang benar? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus tidak dibunuh. Makanya berat. Oke, balik lagi pertanyaan kita yang kemarin. Jadi siapa yang disalibkan? Yang disalibkan ada orang yang dikutuk Elohim. Siapa? Ya orang yang Balik dikutuk lagi cari itu. aja. Siapa yang dikutuk? Yudas atau Yesus? Nggak ada dalilnya dalam kitab, nggak ada. Dalam Al-Quranmu ada nggak? Inilah akibatnya. Makanya Kalau kamu inilah kembali bertanya akibatnya. lagi yang semalam belum selesai soal ingatkan lagi. Ini akibatnya kalau Anda itu tidak menggunakan akal sehat. Ya udah, Ini. sekarang siapa penggantinya yang disalibkan? Orang yang dikutuk, Siapa? Kan ada namanya. kalau yang sudah dijelaskan orang yang dikutuk menerima suap, sudah jelas siapa orangnya meskipun tidak disebutkan. Oke, saya jawab Yudas. Nah, Yudas. Dalilnya di mana? Yudas yang disalibkan. Ya, mana dalilnya? Nah, di dalam Yohanes 6 nomor 70. Oke, Bukankah harus- aku yang memilih harus ada engkau namanya yang ya. 12 dan satu di antaranya adalah iblis. Oke, bentar. Dulu. Ya, siapa yang dikutuk? Yesus atau iblis? Yohanes 6:20 ini, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mana nih? 70. Hah? Yohanes Yang mana yang dikutuk Tuhan? Yang dikutuk Tuhan iblis atau Yesus? Waduh, maksud saya siapa? Yang namanya siapa? Pertanyaannya sangat jelas kok. Katamu Yudas, di mana dalilnya? Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Sekarang Yudas. sekarang kalau saya tanya kepada saudara, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Termasuk nggak Yudas di situ? Iya, betul. Nah, satu di antaranya, di antara kalian adalah iblis. Siapa yang disebut iblis di situ? Bukan iblis di situ, pengkhianat. Bukan iblis. Iblis. Pengkhianat, Dinda. Judas itu pengkhianat. Menjual Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengan 30 Nah, kepang mesra. Bukan iblis, tapi pengkhianat. Inilah kamu ya. Contoh nih, ada nih muridku nih ya. Satu orang yang berkhianat sama gitu apa? Nah, kan pengkhianat namanya. Bukan iblis. Tapi Dia Yesus manusia. mengatakan iblis. Bunda Rahma boleh buka kamera, Bun? Inilah kalau Kristen ya, jauh dari Bibelnya masalahnya. Bunda Mereka Rama nggak yang lagi belajar. tidur itu. Coba kau baca Yohanes 6. Matius Bang.
Yohanes 6 nomor 70. Oh, Yohanes 6 nomor 70. Iblis itu, Mas. Ya. Mana, Iblis. bentar. Ini Oh, iblis dikasih itu data mana? malah ngeyel. Saya tunjukin ya. Biar Bukankah sedikit. aku? Ya. Di sini dikatakan Yohanes 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu 12 murid ini, 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Iblis. Dia bolos, artinya iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang disalib ini iblis atau Yesus? Yesus yang disalibkan. Mati nih ya. Berarti yang dikutuk Yesus. Jadi iya maksud gini, bentar. Jadi maksudnya yang disalibkan itu siapa? Udah. Allahu Akbar. Jadi ya, menurutmu iblis ini yang dibebaskan, kemudian orang benar Yesus ini yang disalibkan, yang dikutuk. Bagaimana ceritanya? Masa Yesus yang dikutuk? Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Bukankah yang dikutuk itu iblis? Kok jadi Yesus? Anda kita jelaskan tadi Dinda, untuk menggenapi firman-Nya, sebelum dia datang ke dunia juga sudah dikatakan dia akan mati di kayu salib. Di mana firman-Nya? Di mana firman-Nya kalau dia itu kemudian turun ke atas muka bumi ini untuk mati sebagai tumbal bagi orang-orang pendosa, itu di mana tertulis? Bukankah sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya yang disalib itu adalah yang dikutuk. Nah, yang dikutuk ini Yesus atau iblis? Yesus, di kitab kami Yesus. Nah, coba lihat teman-teman. Coba lihat. Orang Kristen ini melantik Yesus orang benar ini sebagai makhluk yang dikutuk Elohim. Atau menurut saudara, benar dia bukan atau Yesus jangan-jangan, yang dikutuk. atau jangan-jangan begini. Mana dalilnya? Jangan-jangan begini. Benarlah perkataan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Iblis yang disalib, tetapi kamu katakan itu Yesus. Berarti iblisnya memakai nama Yesus. Ini Kebetulan dalilnya. saja, kebetulan dalilnya. Paulus, kebetulan Yesus bernubuat akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Berarti yang disalibkan adalah penyesat, tetapi Ini kamu dan- katakan itu adalah Yesus. Berarti Makanya kami iblis tidak memakai percaya nama Yesus, kan begitu? Ini Roma 5 ayat 8 akan Mati Mia. kasih kepada kita. Kita sudah mati untuk kita, supaya kita menjadi berdosa. Kenapa lari? Kenapa Makanya- lari ke Roma? Kenapa lari ke Roma? Ya kan Kenapa itu lari ke firman Roma? Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana tertulis kalau kitab Roma itu firman Tuhan? Makanya saya bilang yang disalibkan itu Yesus, kamu membantah. Yudas kamu bilang. Di mana? Yang dalilnya? disalibkan itu yang dikutuk. Berarti iblis, Dalilnya mana? Kalau memang berarti Yudas disalibkan iblis, mana? berarti iblis yang memakai nama Yesus. Karena jelas-jelas yang disalib itu adalah iblis. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib. Siapa Nah, namanya? sedangkan iblis ini disebut di dalam Yohanes 6:70 tadi itu Yudas. Yudas. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Yohanes 6:70 itu apa lagi? Di situ tidak dikatakan Yudas, iblis. Gimana Lalu sih? siapa di antara ke-12 muridnya yang disebut Yesus iblis? Siapa? Pengkhianat ada Yudas. Yudas. Nah, terus Berarti yang dimaksud di sini iblis siapa? ada nggak dia disalibkan? Dibilang Yudas yang menggantikan Yesus di situ. Ada nggak? Saya ulang lagi. Berarti yang Ya, itu disalib, dulu. berarti yang disebut iblis ini siapa? Oke, Yudas. Terus? Yudas. Sudah selesai. Sekarang yang Di mana dikutuk dia siapa? dikatakan menggantikan Yesus disalibkan? Di mana Sekarang dalilnya, pertanyaannya ayatnya? yang disalib adalah Ya. orang yang dikutuk. Pertanyaannya, yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau Yudas? Astaga, Dinda. Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Yudas, banyak. Di dalam proses kejadian ini, yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas?
Waduh, bukan dikutuk. Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu Nah, berarti bukan Yesus. Mana yang betul? Katanya Yesus. Yesus itu untuk Sekarang bukan Yesus. Dia disalibkan. Nanti Yesus. Sekarang bukan Yesus. Gimana? Sekarang sih? Yesus, nanti bukan Yesus. Mana yang betul? Yang disalibkan itu Yesus, bukan dikutuk. Nah, sekarang kalau yang Untuk disalibkan menaati itu firman-Nya. Yesus, dengar. Kalau yang disalibkan itu Yesus, berarti iblis memakai nama Yesus. Loh, kok jadi tertawa? Kok iblis yang Syarat memakai untuk nama Yesus? disalib, syarat untuk disalib itu harus dikutuk. Kok harus Sekarang pertanyaannya siapa yang dikutuk? Jadi Yesus atau iblis? Enggak, jadi Yesus Iblis. dikutuk. Tapi kamu maksakan itu adalah Yesus. Berarti iblis memakai nama Yesus. Jadi maksudmu dalam kitab ini enggak betul gitu. Yang dikutuk Yesus atau Yudas? Tidak ada yang dikutuk. Yesus itu untuk mengenapi firman-Nya. Bagaimana ceritanya ini? Syarat untuk disalib apa menurut Tuhan? Yang Syarat. terkutuk. Yang terkutuk. Nah, dikutuk. Sekarang Yesus terkutuk nggak? Bukan, orang benar dia. Iblis terkutuk nggak? Iya. Ah, berarti iblis yang disalib mengaku Yesus. Maksud saya di mana dalilnya? Alamak. Disalibkan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Tuh, baca tuh. Mana? Tuh. Terkutuklah Biar itu, orang yang bantuin digantung. aja. Tuh. Ayo. Iya kan jelas. Udah kita bilang tadi yang terkutuk itu siapa? Iblis. Kan udah jelas. Nah, iblis. Berarti yang disalib adalah Iblis. begitu saudara. Jadi kalau Iblis Yesus itu- yang Yesus itu memakai siapa? nama Yesus. Tepuk tangan saudara-saudara. Aduh. Berarti yang selama ini kalian sembah adalah iblis memakai nama Yesus. Mana dalilnya? Jangan Iblis nyamar Yesus. Wajarlah kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini yang adalah Yudas iblis ini tadi, memakai Dinda. nama Yesus. Mana dalilnya digantikan dengan Yudas? Tidak ada kan? Iblis kan? Anda dibilang yang gitu. menggantikannya sendiri, Anda yang menggantikan, bukan Tidak saya. ada. Saya penonton, siapa yang menggantinya? Saya atau kamu? Tadi Anda mengatakan yang dikutuk siapa? Iblis. Bukan saya yang bilang gantikannya ya, yang betul-betul kutuk ya iblis. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa? Iblis atau Yesus? Tidak ada yang dikutuk. Yesus itu orang benar. Mulai dia lindungi iblis lagi. Tadi dulu dia sudah pertanyaan saya mengatakan dari atas. iblis. Dari awal tadi saya bilang siapa yang disalibkan. Sekarang juga. dilindungi Mana lagi. dalilnya? Dia lindungi lagi Tuhannya. Si iblis ini. Dinda. Baca dulu. Kalau dibaca Galatia 3:13 dari TL. Coba. Jelas gak di sini? Siapa yang dikutuk di sini? Jelas. Iblis. Siapa yang dikutuk? Kristus. Kristus. Bukan Yesus tapi Kristus. Kristus itu bukan Yesus. Lanjut. Gelar penyesat ada yang bergelar Kristus kan? Matius 24. Kristus palsu. Nah, ini bukan asli Kristus yang disalib, ini bukan asli. Kenapa? Aduh. Karena dia dikutuk. Oke, bentar. Kristus yang asli dikutuk atau tidak? Bentar dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, benarkah? Jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Benarkah Yesus menubuatkan adanya Kristus palsu? Benar nggak? Dinda jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Yesus adalah Kristus. Tetapi, Benar. Jadi apa tetapi, lagi? Selesai, ya? dengar. Tetapi apakah Yesus mengatakan ada Kristus palsu? Itu tanda-tanda akhir zaman bakal ada Mesias. Asik. Mulai Betul kan? ngaco. Kok ngaco? Mulai ngaco menutupi si iblis. Identitas iblis ditutupi. Yesus mengatakan kepada muridnya, akan ada Kristus palsu yang datang kepada muridnya abad pertama. Sekarang permasalahannya, Kristus yang disalib. Kristus ini ada dua. Ada penyesat yang palsu, ada yang asli, anak Maria. Sekarang hukuman salib.
hukuman salib ini untuk orang yang dikutuk atau yang diberkati. Nah, ternyata salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, Kristus mana yang dikutuk? Yang asli Yesus anak Maria atau Kristus iblis yang adalah pengkhianat? Yang mana yang dikutuk di antara keduanya? Karena dua-duanya adalah Kristus. Ayo. Yang mana yang disalib? Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Yang mana yang disalib? Kristus itu ada dua. Kristus penyesat yang dikutuk atau Kristus anak Maria yang dikutuk. Kristus sesat itu. Ya. Kristus yang sesat yang dikutuk. Kamu. Coba Anda baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Nah, Kristus yang digantung dan dikutuk ini Kristus yang asli atau Kristus penyesat? Dah, bagi kami itu yang asli, Yesus asli. Tidak ada Itu kan syarat, menurut kitab kami, Dinda. tidak ada syarat bagi Yesus untuk disalib. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Makanya Bagaimana saya mungkin bilang, dia yang disalib? Sedangkan Roma- yang disalib Roma 5 itu ayat adalah 8. orang yang dikutuk. Yang dikutuk ini sudah pasti penyesat. Nah, Dengar, penyesat Dinda. ini bergelar juga Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut Kristus penyesat. Buka Demikian. Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan. Kau bawa lagi itu ajaran Kristus penyesat itu kitab Roma. Dia di kaisar itu untuk menebus dosa manusia gitu. Saudara, kalau saudara dengar, kalau Kristus yang disalib ini ternyata penyesat, maka seluruh ajaran Paulus 13 buku itu adalah ajaran penyesat. Dudukkan dulu perkaranya, apakah yang disalib ini Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli tidak dikutuk, kalau Kristus palsu dikutuk. Berarti yang disalib adalah Kristus Asli. iya, Mama. Bagaimana kemudian salib itu hukuman bagi penyesat? Penyesat ada yang bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat ini bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat Jadi itu gini, Dinda. bergelar Bentar, Kristus. Jadi yang Kristus disalib itu bentar, adalah bentar. Kristus. Berarti Jadi yang kau Dinda sembah itu percaya, adalah penyesat. Kalau Kristus Kristen adalah Mesias. pengikut Kristus penyesat. Banyak orang yang disesatkan itu adalah Kristen. Dinda. Itu dalil. Kamu percaya nggak Kristus itu adalah Mesias? Saya percaya kalau anak Maria Amin. itu Kristus Udah. Mesias. Karena Kristus itulah mati di kayu salib untuk menebus dosa Tidak manusia. ada. Kalau dia tidak ada. disalibkan, dosa manusia bakal berbuat dosa. Nah, Gitu loh. itu ajaran Kristus palsu. Waduh. Itu ajaran, kan sudah kubilang samamu. Kalau yang mati di salib ini adalah Kristus palsu, maka seluruh ajaran Paulus itu adalah ajaran Kristus palsu. Maka seluruh ajaran Kristus palsu ini menggiring orang yang disesatkan untuk mengimani dirinya sebagai penebus dosa, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Oke, gini sebagai aja, Alfa Dinda. dan Omega. Itu Kalau fakta memang- itu. Kalau memang yang disalibkan di Kristus palsu, mana dalilnya? Tunjukkan siapa yang disalibkan itu penggantinya Yesus. Paulus sendiri yang memberikan dalil itu. Kalau kami jelas, Galatia 3, Yesus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di salib. Siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk ini? Siapa yang dikutuk? Banyak pada Loncat. waktu itu ada banyak. Ada dua. Loncat. Ada yang Terkutuklah dikutuk dia. Terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung ini? Ada dua orang kiri kanan Yesus itu ada disalibkan dua orang. Bukan dia, bukan itu yang dimaksud Paulus. Alamak, Bukan ular itu. ini lincah. Hmm. Jadi yang di sampingnya Paulus, di sampingnya Yesus itu Kristus juga rupanya. Bukan manusia. Kan kamu bilang
Yang disalibkan itu manusia terkutuk, betul. Nggak saya ingkari betul. Karena ada manusia samping Yesus 2 orang itu terkutuk, orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, gitu loh. Bukan Yesusnya, tapi yang di samping dia. Samping dia ada 2 orang itu yang membuat kejahatan itu, kiri dan kanan. Gitu, Dinda. Udah kamu istirahat dulu. Kayaknya kamu vitaminnya di otak sudah minus. Nggak ada lagi vitamin, hancur. Gak perlu kita berpanjang lebar kalau hanya untuk mendengarkan kebodohan. Kita ingin orang yang sedikit agak punya ilmu. Maka mungkin yang dikutuk iblis, yang disalib anak Maria. Lucu kan? Sakit memang orang ini. Halo, selamat siang Juma. Ya, siang. Silakan. Siang. Ya, untuk mau menyambung yang Oten tadi Iya. dan menjawab, saya Kristen ya, saya Kristen. Iya. Ketahuan dari suaranya, Bang. Ya, jadi begini Juma. Tadi kamu Ya. bilang sebab ada tertulis kutuklah orang yang mati di kayu salib. Betul? Yes, betul. Ya. Begini, pada zaman dahulu itu setiap orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Iya, Itu pasti. dengerin. Itu sudah ada tertulis sebelum Iya. Yesus disalib juga, itu sudah Tertulis. suatu tulisan bagi orang Yahudi. Iya, Ya. betul. Nah, Ya. jadi setiap orang yang mati di kayu salib itu dikatakan Terkutuk. terkutuk. Iya, Nah, betul. itu udah ada tulisan itu. Iya, Jadi betul. Jadi sewaktu Yesus disalib itu tidak bisa dihapus dari tradisi orang Yahudi, gitu loh Juma. Jadi Iya, bukan berarti yang Yesusnya disalib ini siapa? Yang disalib ini Yesus. siapa? Orang berarti dia Yesus. dikutuk. Dikutuk berarti. Ya, itu udah ada tulisan itu sebelum Yesus Iya. disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk. Kamu ngerti nggak maksud aku? Jadi Ngerti begini dong. Juma. Kan aturan Tuhan yang harus berlaku, bukan aturan Anda. Kan Tuhan Iya, mengatakan begini. yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaannya, apakah Yesus dikutuk Elohim? Begini, kamu ngerti nggak maksud aku? Itu Ngerti banget. moto itu, tulisan Moto. itu, sebab terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu sudah dari dulu, itu hukumnya di zaman Romawi itu. Iya, maka dari Nah. itu muncul pertanyaan saya. Kenapa Paulus mendudukkan Yesus setara dengan orang yang dikutuk dengan Ya, Elohim? kok jadi Paulus? Kan Paulus yang menuliskan itu, Paulus yang menuduh itu. Paulus yang nulis itu Lalu adalah siapa? itu adalah tulisan-tulisan orang Romawi karena hukum Galatia mati itu bukan disalib. tulisan Paulus. Bukan Paulus yang tulis itu. Galatia Iya, itu bukan iya. surat Paulus, bukan? Iya, dengerin. Galatia itu, dengerin. Gimana nih orang? Galatia Gantian, bukan tulisan gantian. Paulus. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Enggak lain dia gurunda. Gantian. Di situ kan ditulis sebab. Di situ kan ada sebab ada tertulis, kan begitu. Iya, Paulus Ya, kamu sedang baca baik-baik. menggiring. Paulus Sebab ada Paulus menggiring Yesus ini Bukan Paulus setara dengan menggiring, jangan kau tafsirkan begitu. Sebab ada tertulis di situ loh. Ya, jadi itu sudah ada tertulis sebelum Yesus juga disalib. Orang-orang yang disalib itu sudah dikatakan terkutuk. Tapi bukan Yesus itu termasuk orang yang terkutuk gitu loh. Lah, kenapa dia disalib kalau nggak termasuk terkutuk? Dia kan itulah makanya pelajarin dulu apa tujuan Yesus itu Apa? disalib. Apa tujuannya disalib? Apa? Yang situ kan makanya kamu katanya ahli. Ya, apa tujuannya Yesus disalib menurut Elohim? Kamu baca Alkitab baik-baik, Juma. Nenekmu kiper. Jangan kamu framing terus Alkitab itu, Juma. Nenekmu kiper. Sekarang Yesus ini apa dosanya sampai dia dikutuk? Yesus itu tidak berdosa. Berarti bukan dia yang disalib. Dia menembus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Kalau salib itu untuk nebus dosa, di mana ilmunya? Itu sudah dinubuatkan di Alkitab, Juma. Alah, nubuat. Lah jangan pakai Ngarang, Allah, ngarang jangan cerita. kesel hatimu aja. Ngarang kamu, cerita kau, ngarang cerita. kamu yang ngarang cerita. Ajaran Jangan Vatikan kau bawa. Ngapain kau bawa ajaran memaksakan Vatikan ke sini? penafsiranmu.
jangan yang memaksakan, saudara. Saudara yang memaksa. Nih, Di mana Tuhan, dengar, di mana Tuhan menebus, dengar. Pertanyaan saya, habis itu kau ngomong. Di mana Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan mengorbankan manusia? Di mana tertulis? Bagaimana? Kurang jelas. Nah, saya ulang lagi. Di mana tertulis dari firman Elohim, dosa dihapuskan dengan darah manusia? Itu tertulis di mana? Begini Juma. Dari zaman dulu, dengerin. Saya tanya di mana tertulis, Iya, bukan dengerin Anda sedang dulu. mau Kamu menipu di sini. Kamu Di mana memaksa. tertulis? Ya Tertulis di kamu mana? memaksakan kehendakmu aja Juma. Loh, Nggak harus, boleh. harus Saya karena tahu. kalian Di telah otakmu memfitnah itu, Yesus. di Harus otakmu karena itu kalian tidak telah suka memfitnah sama Yesus, Paulus. menggenapi Karena apa? nubuatan Paulus tentang itu- nebus dosa. Karena Muhammad Menggunakan itu tidak darah bisa manusia. nandingi Paulus. Ya. Saya minta Kamu di mau- mana tertulis. Kamu mau framing Paulus itu yang buat Lah dia yang memfitnah Yesus kok. Kecuali Kristus yang dimaksud itu iblis penyesat. Nah baru benar. Iblis menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah iblis yang digantung di tiang salib. Baru betul. Itu baru betul. Tapi kan tidak begitu bunyinya. Berarti yang disalib ini bukanlah anak Maria, tapi Tadi kan saya palsu. udah Kristus terangin, jangan palsu. di-mute. Modal congor aja kamu, Juma congor. Di mana tertulis Tuhan mengutuk? Kok kamu mute? Siapa itu? Di Kamu yang mana siapa orang ini? tertulis Tuhan dengerin, mengutuk Juma. orang benar? Gantian Di mana ngomong, tertulis? Juma. Gantian. Kamu Dengarkan- congor aja, dengarkan- kamu. dengarkan Kor-kor pertanyaan di komen saya. ini. Nggak ada Saudara. ilmu kamu cuma framing aja kerjamu. Tante Udah Om, dibilang dengarkan Yesus pertanyaan tidak saya. bilang. Tante Om, Betul. Tante Om, dengarkan saya. Dengerin, Di mana dengerin. tertulis? Aku bukan Tante mau Om, dengerin Tante Om, khotbahmu. Dengerin, Tante Om, dengerin. dengarkan pertanyaan saya. Dengerin. Dengarkan pertanyaan saya. Habis itu Anda ngomong, bisa di mute. ngomong. Anda ngomong 3 abad setelah ini. Pertanyaan saya dengarkan. Di mana Saya tertulis? membuktikan Di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwasanya Tuhan menebus dosa-dosa dengan dia atau mengutuk orang benar. Gitu saudara ya. Nah, Nah, ada begini. sekarang Anda tunjukkan kepada kami di sini di mana tertulis. Kenapa diturunkan? Di mana tertulis Tuhan menebus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang yang benar. Itu tertulis di mana? Nah, silakan Anda ngomong 3 abad. Naik lagi. Enggak ada yang turunkan Gurunda, kabur. Oh, Nggak ada tensinya yang naik. turunin. Tensinya naik berarti. Berarti dia kick sendiri dirinya. Habis itu dia masuk ke jamban cari batu alu, dia telan. Dia itu suaranya juga kayak mau beol, suara mau berak suaranya. Ayo, naik lagi tadi Om, Tante naik. Om, Tante naik. Naik. Jangan emosi lah. Kamu di-mute karena kamu gak mau menjawab pertanyaan. Di mana tertulis? Kan kata Paulus, sebab ada tertulis. Nah, Anda memaksakan. Saya bertanya, di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Gitu loh. Tertulis di mana itu? Silakan. Siapa lagi palsu-palsu ini? Biasa murid Paulus. Ayo, silakan dilanjutkan menjawab orang Kristen, silakan saudara. Di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Silakan. Nyamar-nyamar dia ini. Penyamar ajaran Paulus Ya. memang. Ya Jawab. namanya pengikut Paulus begitulah. Kalau dengan dustaku, memang. Nola Sabrina, kau turun aja ke neraka ya, nyamar-nyamar. Ada si Nola ini. Nola, Kristen. Fans berat dia sama Bang Suma itu.
Nola Sabrina, Kristen Muslim. Nola. Mbak Nola. Ya Allah. Kepencet kan Nola? Nola. Padahal tadi kalau si Kristen itu Bang ya, kalau dibuka di kitab Ulangan Naik lagi 18:20, ini turun dah. Tadi yang kepala batu. di Ulangan 18:20 tuh Bang, itu situ udah jelas Yesus itu harus mati, Yesus sesat. Kadang-kadang emang bener-bener. Aduh, pendapat kalian ada aja. Harus sesuai pendapat kalian aja semua. Nggak Sekarang bisa gini, lu pendapat. baca di kitab Ulangan 18:20. Kalau seandainya nggak ada dikatakan nabi palsu itu wajib mati, besok gue dibaptis. Yuk kita buka datanya. Yuk. Eridin. Selamat sore, Eridin. Ya, Kristen? selamat sore. Kristen, Bang? Assalamualaikum, Ustaz. Muslim. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apa mau yang tanya disampaikan, satu Bang? juga. Saya mau tanya satu, saya tidak paham. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 50 dilakukan untuk menyunat telinga. Coba terangkan depan saya. Meja. Nanya ke mana, Bang? Ke Islam, ke Kristen? Saya Islam, tapi saya tidak paham. Mau tanya ke mana? Ke Kristen? Saya mau tanya sama Ustaz Jumah. Iya. Gimana? Ya, apa maksudnya itu Ustaz? Itu yang menyunat telinga itu. Coba Ustaz jelaskan kepada saya supaya saya tidak bingung. Iya, kalau sunat kulub kan potong kulub, Bang. Kalau sunat telinga, Kisah para Rasul 78, berarti telinganya harus dipotong sedikit. Jadi artinya Kristen ini kena sunat telinga namanya. Ustaz. Iya, sunat telinga. Potong telinga sedikit. Oke, paham Ustaz. Paham. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Mau disambung pakai paha ayam juga nggak apa-apa. Cuman saya takut 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ. Bocor, ya Allah Akbar, astagfirullah. Oke, keluarkan saja saya. Yang penting Makasih. Iya, kan kalau potong kulub, sunat kulub potong kulub. Kalau sunat telinga ya potong telinga lah. Yang sudah hati nih Ustaz. Kalau sunat hati kena lever. Usahakan makan makanan yang membuat hati mereka kena lever sepotong maksudnya. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Disambung pakai kulit ayam ya biar berbulu ya. Sutejo, selamat sore Sutejo. Kristen Muslim, Sutejo. Bang Dito di mana Bang Dito? Muslim, Bang. Masih Tanya hidup sama orang Bang ini. Dito. Kapan? Apalagi si Patejo. Bang Dito. Piye sih to? Anu Ini Pak Kristen Babi. ya? Bang, ditanya dulu Kristen ya, Bang? Kristen. Kristen. Iya, pengikut Kristus yang dikutuk. Oh. Di giginya habis di depan. Oke Bang Dito. Bang Juma, boleh nggak saya ngomong begini Bang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak Bang? Boleh, sesuai dengan ulangan betul. Galatia 3:13 itu boleh. Iya betul. Iya. Ya lanjut Bang. Tapi tepatnya situ Kristus yang terkutuk gitu. Iya, bukan Yesus tapi Kristus. Silakan Dinda Dito, silakan. Itu Ngawur ada ini itu. partnernya tuh. Masa pembahasannya begitu ndak bagus itu. Iya, yang disalib itu Kristus yang dikutuk. Kok melawan sih? Yang disalib itu Tuhan. Ih. Hebat kali bisa menyalib Tuhan. Nah itulah lantaran manusia itu kan orang berdosa. Jadi yang menebus jadi Tuhan harus manusia. Tidak boleh orang lain. Tidak boleh lain. Kau yang nyolong, kau yang dosa, Tuhan yang harus mati gitu. Oh, akal dimatikan.
Lanjut Maksudnya Guru. Tuhannya manusia malah. yang dosa itu manusia, jadi yang menyelamatkan harus manusia, begitu loh. Karena yang dosa manusia. Jadi yang nebus dosamu manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Loh, manusia katanya yang nebus dosamu manusia atau Tuhan? Itu manusia menjadi Tuhan. Enggak, Makanya yang dia mati, disebut yang mati penebus penebus dosa itu disebut Siapa? penebus dosa itu adalah manusia Berarti yang menjadi mati, Tuhan. yang menebus dosamu manusia kan? Ayo. Ya, tapi sudah menjadi Tuhan, begitu loh Mbak. Masa nggak mengerti? Oh, Berarti ini Coba anak begini. lulus. manusia yang nebus dosamu, baca di Roma tuh, Roma 7 ya, 9. Apa kata Paulus? Semua manusia sudah terjalar dosa. Kalau yang mati menebus dosamu berarti gagal. Karena manusia terjalar dosa. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia terjalar dosa. Oke? Manusia atau Tuhan yang nebus dosamu? Loh, itu sudah jadi tradisi dari 2000 tahun yang lalu itu. Cuma modal Begitu. iman. Lanjut Guru dah. Loh, masa saya mau diturunkan ini bagaimana ini? Enggak, Mau- aku suruh lanjutkan ke inianmu, keimananmu. Cuma modal iman doang. No. Ongkem Bang Dito. Ih, kok kenapa sama Bang On, Dito? bukan ong. Nggak Saya tahu kalau dengan dia Bang nih. Dito itu senang sekali soalnya dia memberi wawasan itu seperti mau menyelamatkan manusia begitu dan tidak harus menjatuhkan. Dan Silakan Bang Dito. Kalau Bang Zuma kasar sekali kalau Bang Zuma. Alah. Enggak. Karena gini, karena otakmu tuh Bang, kalau dilembuti, di pelan-pelan, lemah lembut, enggak mudeng kau. Lemah lembut aja enggak mudeng, apalagi ditegasin. Ayo Bang Dito lanjut. Yo, beda lek tradisi ini wong Jawa kuwi pakai bangsa sing lembut, bahasa Saya tanya dulu, lembut, Bang. kuwi Kok masuk. Ngono Kok Jawa loh. bisa Kristen Bang? Kau apa? Kok murtad? Kok Jawa bisa Kristen? Biasanya Batak. Kok kenapa bisa kok Kristen Bang? Nah, inilah yang tidak bisa diterima. Nah, kenapa bisa? Ibu itu bahasa berdiri cuma dari satu pihak toh. Tidak Enggak. mau merasakan keimanan seperti orang Kau, Kristen. kau murtad atau memang dari nenek moyangmu kau murtad Bang? Bang, kau murtad atau memang dari nenek moyangmu Kristen? Ke mute, buka Bang, buka mute-mu. ini Kau memang korban. murtad. Ini korban Bunda. Ini kesian. korban dia itu karena pelihara babi aja. Oh, Benar ngakuin dia. Pesanannya Bang Dito sudah ada. Kapan mau diambil? Maksudnya apa? Emang aku pesen babimu? Kayak buat apa aku pesen babi? Loh, jarene kan ngedol babine. Ono kok ne pulsa piye to? Lihat orang kalau giginya lobang satu itu ngowos kayak itu emang. Nah, kembali ke diskusi. Kalau mau naik diskusi silakan. Nah, nggak usah pansos. Untungnya wes bolong, pansos saja. Iya. Ya, silakan. Ini pertanyaan di komalnya Bang Zuma, guru saya. Paulus itu jangan dipercaya. Kamu percaya Paulus nggak? Dia percaya Tuhan Yesus, Bang. Pada saat Paulus mengatakan Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, sebelum Kristus itu mati, Tuhannya dia siapa? Tuhannya Pak Paulus itu sebelum dia mati Allah Bapa, Bang. Bapak. Bapak. Sosokan mau gantiin Paulus, dia jadi Paulus. Inilah memang calo babi ini kayak gini nih. Calo babi ngomong asal jeplak nih, calo babi ini. Lah kau diam dulu aja lah Tejo. Ini ada Don King Hans. Sore Don King. Don King, selamat sore. Don King, woi, hei. Ini gimana nih?
Ya teman-teman, ini ada agen celeng ya, agen babi Sutejo. Jadi kalau teman-teman di Manado butuh babi ya, ini Silakan ada ini orang ini. Apa yang dipromosikan di kapir bang? Ya kalau kau Loh. kau turun aja. Jam betul Ibu Kalau kau Haji. naik cuma cengengesan, jual gigimu, turun aja kalau nggak berdiskusi. No, Jual Ibu Haji. gigi. Sikat bunda, sikat Diskusi bunda, aja. sikat mereng dia bunda, sikat mereng dia bunda. Kalau perlu, Sikat gigi kotokin aja sikat giginya. gigi. Diskusi aja, jangan sok-sok pansos di sini. Kau diskusi ayo. Kalau nggak mau diskusi turun. Oke, saya kasih ayat aja deh ya. Sebentar saya buka ayat ini. Jadi orang yang makan babi itu adalah manusia yang paling menjijikkan. Dikatakan di kitab Yesaya 66 nomor 17. Ya. Di sini dikatakan apa? Makanya gue ngelihat muka Sutejonya jijik gue. Kenapa? Karena di Bible-nya dikatakan orang yang makan babi, nih, orang yang makan babi, dideketin ya, dan binatang-binatang jijik, binatang-binatang jijik serta tikus. Serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Ya, lenyap, lu mesti dilenyapin karena lu menjijikkan. Ini kata firman Tuhan lu tuh. Jadi lu harus ikutin perintah firman Tuhan lu nih ya. Tuh. Yesaya 66:17. Makanya salah satu yang dilenyapin sama Tuhan lu itu gigi lu lubang tengah satu ya. Nah, lanjut. Kabur dia takut. Main di sini pamer mulut, pamer gigi. Dongking. Memang babi di Yesaya 66:17, babi dan tikus binatang menjijikkan dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dan pemakannya harus dilenyapkan. Tuh. Bangga kali dia ya pemakan yang haram. Dongking. Kristen, dongking. Dongking. Aduh, dongking. Bangga kali dia, padahal itu haram loh. Tanda ada otak memang. Drama ya, saya ngelihat Bang Zuma ini, Masya Allah, disikat ini 24 jam, dihajar lagi ini, kuat itu bener. Cerdas ini orang ini, Masya Allah. Baru tahu ya? Iya, Baru saya kan udah kenal Bang Zuma dari abad jebot, saya abad 0 lah. Sebelum Masehi, suatu Paulus masih gondrong, kenal Bang Zuma. Tanya aja Bang Zuma. Sekolah bareng, tidur mulu kerjanya kita berdua. Jadi gitu, makanya saya ngeliat ya, Kristen-Kristen ini, kenapa kok mereka ini nggak malu gitu loh. Bang Zuma itu mengeluarkan data otentik, valid. Giliran mereka itu asumsi memfitnah. Terus keduanya giliran dikasih tahu pakai ayatnya, mereka itu menghujat ke Bang Zuma. Nah ini yang saya teliti, kenapa mereka ini kok membenci kitabnya dan membenci kepada orang yang memberikan pengajaran. Sesuai Matius 28 nomor 19 dan 20. Ajarkanlah mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu. Ya kan? Dikatanya ke-20. Dan ingat, kamu itu akan disertai oleh aku sampai akhir zaman. Di ayatnya ke-20 itu. Tetapi Kristen ini kadang-kadang, aduh, cobalah gini, maksud saya, kalau diskusi sama Bang Zuma ini agak cerdas gitu loh, jangan mempermalukan Kristen gitu, ya. Saya minta tolong nih, agak cerdas gitu, jadi enak orang yang ngedengerin juga, wih, mantep nih, seimbang nih Bang Zuma nih. Jangan, aduh, kayak anak kecil, anak TK, dikasih soal matematik, kali-kalian nangis, langsung pulang, aduh emaknya mah. Nggak bisa jawab, Mak. Gue mah dimarahin sama Bang Zuma, nangis malu. Budi izin, kita sapa dulu, nanti kabur lagi si Oten. Kaum terjemahan ini Kristen atau Muslim? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Oh, tahu diri ya, kaum terjemahan. Oke. Sadar diri saudara kita. Lanjut. Kebenirin ini. Oke, beneran. Ya, mereka kaum terjemahan. Silakan Bang, tanggapi itu. Jangan percaya Paulus. Jangan percaya Paulus. Nah, kenapa kau percaya Paulus, Bang? Silakan. Bang. Ya. Saya lagi cari posisi. Oh, oke. Baik. Siapa yang bilang saya kebenaran terus? Oke. Ini tentang apa diskusinya?
Saya baru Itu tahu. Bang judulnya, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Oke, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Eh, saya punya satu ayat aja ini yang bisa membantah. Saya pikir di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15-16. Inilah pernyataan kesaksian ketua rasul yang hidup bersama Yesus, yang adalah muridnya Yesus, yang adalah ketua rasul pada waktu itu. Dan ini pernyataannya tentang Paulus sebagai rasul. Dia bilang begini, dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu. Ini perkataan Petrus. Sudah menyatakan kepada kamu sekadar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Jadi suratan Paulus itu di ACC oleh Petrus. Di dalamnya itu ada juga perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan. Sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi, pada saat dikatakan jangan percaya Paulus, saya harus percaya siapa? Tentunya secara logika saya pakai akal. Saya akan percaya Petrus yang menyatakan tentang Paulus itu seperti apa. Tidak mungkin orang yang lahir 2000 tahun kemudian akan menyatakan jangan percaya Paulus, padahal dia tidak mengerti siapa Paulus sebenarnya. Tapi Petrus sebagai ketua rasul menyatakan dengan bukti yang konkret tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu disaksikan oleh ketua rasul. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang Rasul Paulus sendiri disaksikan, dinyatakan oleh Petrus sebagai ketua rasul. Artinya dia sudah meterai, sudah ditetapkan dia sebagai rasul. Terus Bang, terus apa lagi? Siapa nih Gerunda yang ini? Lanjut, Bang Zuma. Oke, sambil nunggu Bang Zuma ya. Ini terjemahan hanya untuk mencari posisi supaya Petrus mengikuti berpersepsi kamu, supaya Petrus mengikuti Paulus gitu ya. Padahal tulisan Paulus sendiri Galatia 2 nomor 7, tetapi sebaliknya mereka setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan gospel untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi ini pemisahannya. Kalau Petrus untuk orang-orang bersunat, Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Ini pengakuan Paulus. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, posisinya sekarang, yang murid ketua dari Yesus, dia mengatakan di dalam Matius 10 tentang kepada murid-muridnya untuk tidak pergi ke seluruh bangsa, bahkan kepada orang Samaria. Pergilah kalian mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel di kalangan orang Yahudi yang bersunat. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan untuk pergi menyeberang ke seluruh bangsa kepada murid-muridnya. Jelas di sini kalau yang telah bangkit itu kemudian mengaku, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku, baptislah mereka. Itu bukan Yesus. Kalaupun itu memang Yesus, apa hubungannya dengan Paulus? Kamu mengais-ngaiskan bahwa Paulus mendapatkan ridho, mendapatkan restu oleh Petrus. Di sini Paulus sendiri mengatakan, dia memperjelas bahwa Petrus adalah rasul atau murid Yesus yang diutus untuk orang-orang yang bersunat. Lah Paulus enggak. Kalau pengen tahu tentang Paulus, tadi ada di Roma 11 nomor 13.
Dia sendiri yang klaim bahwa Paulus ini mengaku-ngaku sebagai rasul kalian dan apa? So kita baca ya. Aku berkata kepadamu, wahai bangsa-bangsa Kristen, bukan Yahudi yang enggak sunat. Justru karena aku adalah rasul untuk kalian bangsa-bangsa Kristen yang tidak bersunat, untuk bangsa yang bukan Yahudi itu bangsa Kristen kalian ini loh. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ini kalau masih mengais-ngais ini Paulus diaminkan oleh Petrus, gak ada hubungannya, bre. Jangan hanya karena membantah Paulus dibela-bela, menyambung-nyambungkan dari ajaran Petrus, gak ada hubungannya. Bahkan sampai sekarang Paulus sebagai pendiri kekristenan, fundamental kekristenan yang memang seringkali kalian ikuti. Segala sesuatu halal bagiku. Kalian sudah tidak menjadi hamba, melainkan jadi anak. Hukum dan aturan apa yang kalian sekarang miliki? Nggak ada. Kalian dibebaskan oleh Kristus menurut Paulus. Paulus yang mengatakan segalanya halal bagiku, maka menurut kalian makan semuanya boleh. Makan babi, makan anjing, makan apapun, omnivora kalian. Ini perintah yang ada di Bible tulisan Paulus. Jadi kalau hanya mengais-ngais supaya Bible ini komprehensif atau relevan dengan ajaran Yesus, bagaimana menunjuk Petrus sebagai murid ketua, ingat tidak? Petrus juga dikatakan nyahlah iblis. Itu suatu penyangkalan Petrus yang katanya murid, ternyata dia juga tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Orang-orang Katolik menganggap mereka mengikuti Petrus, padahal sejatinya adat atau liturgi yang diajarkan oleh Paulus. Petrus sudah jelas hanya untuk bangsa Yahudi. Lalu yang untuk Katolik menganggap dia pengikut mengikuti Petrus, nggak ada. Tetap Paulus. Paulus itu adalah paus yang pertama bagi kalangan Katolik. Lalu apa hubungannya dengan Protestan? Protestan ini gerbong-gerbong gelap dari yang sejatinya dia itu sudah bengkok, memisahkan diri, melihat kebengkokan, pengennya ngelurusin, tetapi ujung-ujungnya malah lebih kepentok semuanya. Bible 73 dikurangi jadi 66. Kemudian ada aliran lagi yang lebih ekstrim. Apa alirannya? Protestan apa? Protestan satanik. Benar-benar itu anjuran ajaran iblis, ajaran setan itu ada di Protestan. Kemudian ada lagi yang mengkaitkan dengan, dihubung-hubungkan dengan Yahudi. Siapa itu? Advent. Karena takut, Bang Zuma dan kami semuanya bilang, siapa yang memerintahkan kalian pergi ke gereja hari Minggu? Salah satunya akhirnya pergi hari Sabtu. Kami menghormati hari Sabat. Tapi bagi yang lain, nggak ada. Ayo silakan. Sudah saya bantah. Kembali lagi, kalau kamu percaya ajaran Paulus, hal yang membedakan adalah pada waktu dia mengatakan di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Sebelumnya Tuhannya Paulus siapa? Silakan. Lucu ya. Oke deh. Kok ketawa sih, Bang? Iya. Karena nggak bisa dibantah apa yang saya katakan tadi itu, satupun saya dengar nggak ada perbantahan. Saya bantah, Bang. Saya bantah, Bang. Saya bantah. Gini, saya jelaskan. Yang dibantah tentang Paulus menghalalkan tentang hal makanan. Oke, enggak, sebentar Bang. Saya bantah deh kalau gitu, Bang. Abang perhatikan ayat yang ke-16, Bang. Gantian lah. Enggak, sebentar. Abang bilang katanya nggak bisa dibantah. Saya bantah nih, Bang, ya. Saya bantah dulu sebentar. Kan Bang itu udah panjang tadi, Bang. Saya akan lupa apa yang saya mau bilang.
Makasih Bang ya. Ya. Jadi Bang Dito bilang menyatakan bahwa itu segalanya halal, itu pengajaran Paulus. Bang Dito tahu nggak bahwa Yesus mengatakan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, bukan yang masuk ke dalam. Itu satu. Yang kedua, kalau Katolik itu paus pertama mereka bukan Paulus, tetapi Petrus, Kang Dito. Itu kedua. Yang ketiga, tentang pernyataan Advent. Advent itu Kang Dito udah ratusan tahun yang lalu sebelum Kang Dito dan Bang Suma lahir. Mereka memang udah ibadah di Sabat dan makanan mereka seperti itu. Itu Ellen G. White yang pemarkasa tentang Advent itu. Jadi semua itu salah Kang Dito, salah. Tentang apa yang saya katakan ini, tentang itu lagi, tentang undurlah engkau iblis yang dikatakan kepada Petrus, itu pernyataan Yesus. Kenapa Yesus menyatakan demikian? Karena Petrus mau menghalangi tentang bagaimana jalan Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk disalib. Dan itu Tuhan tahu adalah bisikan iblis kepada Petrus, sehingga Petrus dikatakan undurlah tetapi awalnya Petrus dipuji oleh Yesus. Jadi sesuai dengan cerita yang terjadi. Bantahannya apa? Jangan mengulang dong. Kita yang sudah bahas, kamu baca ulang itu namanya nggak membantah. Kan yang angkat ayat Bang Dito, Kang Dito yang angkat ayat, bukan saya. Saya hanya membantah kan saya sesuai dengan cerita. Aduh, nggak bisa diskusi kau ini. Aduh, gimana sih? Cuman bisa framing. Itu ini salah, itu salah. Ya, anak TK juga bisa kayak gitu. Sebentar. Nih ayatnya mau tahu, nih saya bahas ya. Sebentar. 2 Petrus 3 nomor 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini yang tadi kamu baca ya. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Wah, betul. Paulus binasa nggak? Paulus binasa nggak? Paulus binasa nggak? Baca 2 Timotius. Paulus nggak? Ini ayat yang kamu angkat nih saya bahas sekarang. Iya, Paulus binasa nggak? Paulus binasa dipenggal oleh Nero. Sebentar, jelasin dulu. Lalu sesuai dengan nubuatan di kitab Ulangan 18 nomor 20, nabi-nabi yang tidak pernah diperintah oleh nama Allah, ya, itu nabi itu harus mati. Itu Ulangan 18:20. Jadi Paulus ini adalah nabi palsu. Makanya omongan dia tuh kemakan sama dirinya sendiri. Dia mati oleh Nero, dipenggal kepalanya. Sesuai dengan Ulangan 18:20. Dan dikatakan lagi di Yeremia 23 nomor 15, nabi palsu itu harus mati dengan racun dan makan ipuh. Kamu tuh gimana sih? Paulus ini nabi palsu dan di sini dikatakan yang memutarbalikannya itu adalah kebinasaan mereka. Siapa yang mutar balik ini? Yesus mati pakai kain kapan, Paulus ngajarin pakai jas. Yesus mengajarkan untuk sholat, Paulus untuk jingkrak. Paulus membolehkan makan babi, Yesus mengharamkan makan babi. Lu pikir di sini, diputar balik sama Yesus nih, sama si Paulus. Yesus menyuruh di Yohanes 17 ayat 3 untuk menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan. Paulus menyuruh menyembah Yesus yang notabene sebagai manusia waktu lagi diadil sama Pilatus. Lu pikir di sini siapa yang memutar balik ajaran Yesus ini? Ingat, di Yohanes 14 nomor 15, Yohanes 14:21, Yohanes 14 nomor 26, lu harus mengikuti segala perintah Yesus. Segala perintah Yesus wajib lu ikuti. Kenapa lu sekarang jadi ngikutin perintahnya Paulus? Di sini lu ngikutin perintah Paulus, maka kamu akan dilenyapkan oleh apa? Oleh Tuhan. Sebagaimana ada di kitab yang tadi di Yesaya 66 nomor 15, kalau lu makan babi yang diperintah sama Yesus, ya nggak boleh makan babi, tapi lu makan babi, lu akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Itu firman Tuhan lu. Begitu, lu baca pakai satu-satu pelan-pelan. Bukannya lu menyalahi Bang Dito pakai data. Nah, sekarang gue bahas kitab yang lu keluarin tadi. Di sini di 2 Petrus 3 nomor 16 yang memutar balik itu akan binasa. Sekarang gue minta tolong sama lu. Siapa yang binasa? Di Ulangan 18 nomor 20. Tunjukin sama gue. Siapa itu yang dikatakan wajib mati? Siapa?
Siapa yang harus mati dikatakan di 18:20 itu? Di ayat Ulangan. Coba jelasin sama saya. Paulus bukan? Makanya jangan muter-muter. Kalau baru baca Bible itu baru setengah seperempat, janganlah banyak ngobrol ya. Dengerin ngomong. Lanjut. Biasa aja bang, kita diskusi bukan bentak-bentak. Baca dulu Ulangan 18:20. Buktiin mulut saya, betul nggak omongan saya? Buktiin. Sabarlah, santailah kita. Santailah. Kita harus tegas bang, di dalam menyatakan kebenaran itu harus tegas. Di mana-mana dosennya. Santai, kau suruh orang santai, tapi kau kurang ajar ketawa-ketawa kalau dikasih data. Memang ajaran Paulus. Sabarlah bunda. Jangan ketawa-ketawa. Nanti, Kok kayak nanti monyet aja dipandang ketawa. kalian keroyokan kalau kayak gini. Satu-satulah. Kapir, kalau orang kasih data kau jangan ketawa. Kalau kau manusia kecuali kau monyet. Lanjut. Silakan Anda jawab. Nyerang ke Bang Dito pakai data, lu nyerang ke Dito lagi gimana sih? Udah betul ngomong dia. Coba Anda jawab. Baca Ulangan 18:20, siapa yang harus mati di situ? Jangan di-mute, dibuka mute-nya. Saya sebentar baca ini. Ya, Sabarlah. siap. Bagus. Saya senang sama Anda kalau gitu. Silakan. Sabarlah. Tapi adapun nabi yang melakukan dirinya dengan sombong dan mengatakan firman dengan namaku yang tiada kusuruh katakan, atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Ya. Jadi tentang hal ini, nabi yang melakukan dirinya dengan sombong, mengatakan firman dengan nama Adonai, atau itulah sombong dan mengatakan dengan namaku dan tiada kusurukan. Nah, ini tiada kusurukan. Katakan atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Kalau Masih tentang Paulus, kau ngejelasinnya kalau pakai TL itu mbok kira kita nggak tahu apa? Jangan sok kelihatan bagus pandai narasi yang kau baca TL untuk jelasin. Ini nih emang bangke bener ya orang-orang Kristen ini supaya mengelabui kita ya, apa yang dia baca kelihatannya sama padahal dia baca TL loh. Iya. Ini gimana ini? Kebiasaan banget kalau diskusi TB, ya udah aku udah paham nih TB nih. Kenapa kau jelasin TL? TB. Sabar. Oke. Kita buka TL. Ayo kita buka TL. Parah ini, kelihatan supaya kelihatan pinter, jago, yang dibaca Sabar. beda. Sabar. Ini TB. Padahal TL. TB. Ayo jalanin TB. Ayo apa lagi? Kelakuan. Ayo. Siapa yang harus mati? Ya, lanjut Bang, lanjut. Iya. Terjemahan. Lanjut, baca. Sabar, saya lagi ambil kitab saya. Kan Ya. jadi saya harus bawa ini kitab saya TB. Supaya sinkron. Kalau orang lain mungkin bisa kau kelabui. Kalau Kang Dito sorry ye. Kelabu. Bunyinya sama kok, Kang Dito, sama bunyinya. Sama aja. Sama. Lihat di layar itu, sama nggak bunyinya? Sama. Ini Mempunyai maksud pengertian yang sama, itu maksud saya. Ya, tentang Paulus ya sekarang ya, yang saya bacakan tadi ya toh. Baca dulu ini Bang. Oke, tunggu, saya buka aja, baca aja pakai Alkitab saya. Keluaran 20 ayat 18. Keluaran 18 nomor 20. Sabar. Keluaran 18 ayat 20 bunyinya gini. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka Di mana Bang salah? Tetapi seorang ini nih. Keluaran 18 ayat 20 toh? Iya. Kemudian Ulangan 18. Ulangan. Makanya Bang, lihat di kamera Bang nih Bang tuh. Kan saya udah tunjukin nih Bang. Ulangan. Ulangan. 18 ayat 20. Ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya. Oke.
Siapa yang mengatakan Apakah ayat dengan ini dosaku aku berhubungan memuliakan nama Tuhan itu siapa? Nah, lanjut Lamu, lanjut. apakah ayat ini berhubungan dengan Paulus? Apakah yang Rasul Paulus ajarkan? Tentunya saya akan mengambil ayat yang saya katakan tadi. Apa yang diajarkan Rasul Paulus, maka itu sejalan apa yang diajarkan oleh Petrus. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat yang saya baca tadi. Petrus menulis kembali tentang siapa Paulus itu. Paulus menulis suratan itu dibawa kepada Petrus sebagai tua rasul dan diperiksa. Mereka selalu ada perhimpunan di Yerusalem untuk memeriksa setiap pengajaran. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 sudah sangat jelas pernyataan Petrus siapa Paulus. Kenapa? Paulus itu dalam pelayanannya disaksikan oleh murid-murid yang lain. Dia pernah bertemu dengan Petrus. Dia datang ke Yerusalem berkumpul untuk mempercakapkan tentang pengajaran. Itu bisa baca dalam kitab kisah para rasul. Pertobatannya juga disaksikan oleh murid Tuhan yang adalah Ananias. Sewaktu dia belum bertobat, dia hidup dengan mempunyai kuasa, senang. Tetapi setelah dia panjang lebar, apa kau ceritakan itu? ya susah pada saat dia menjadi. Kalau kau khotbah di gerejamu, bro, bukan gereja di sini, biar dibantah dulu itu yang kau sampaikan. Ananias jadi saksi. Sampaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan siapa Paulus itu. Paulus itu Kalau penyesat. Saya kalau- kasih tahu ya. Paulus itu penyesat dari Menurut ajaran Bunda, Yesus. Itu menurut Bunda. Nah itu datanya di Bible. Coba kita buktikan penyesatan Katanya Paulus. sudah di ACC oleh Petrus sebagai ketua rasul. Itu nggak main-main loh ketua rasul ini. Karena mereka Siapa yang berselisih ketua rasul? paham. Bentar dulu Siapa Bang. ketua rasul? Sedikit Bang Budi. Karena mereka berselisih paham dengan Petrus ya si Paulus, maka diadakan konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem itu disepakati, baca tuh, disepakati bahwa Paulus itu rasul bagi orang kafir yang berkulup, pemakan babi kayak kau. Si Ya, Petrus makasih. rasul bagi, kamu dengar biar kau pinter. Petrus rasul bagi orang Yahudi yang bersunat. Paulus bagi kau yang memang kau sejatinya pengikut Paulus. Oke, Makanya saya kau jelaskan. tersesat. Iya. Itu konsili Yerusalem. Makanya Oke. si Paulus itu ke Athena. Baca tuh di Biblemu, Athena. Oke. Dia menyebarkan ajarannya kepada pejabatnya di Roma. Coba tengok tuh surat-suratnya si Paulus. Saya Ada kenal. kok surat-suratnya Saya tuh sudah kepada pelajari semuanya, ini. Bunda. Kalau orang bicara memang ini kau ini ya, pengikut Paulus memang begini. Bunda nanya, coba kau saya jawablah Bunda. Gimana Bunda Kan nanya saya jawab? belum. Oke, Kan belum. saya diam, saya mute. Kalau berkesesuaian ajaran Paulus dengan murid Yesus, kenapa Paulus tidak terpilih menggantikan Yudas? Kenapa? Itu bukti bahwa si Paulus itu berbeda ajarannya. Paulus itu untuk orang-orang kafir. Makanya ketika mereka makan bersama, datang Petrus, si murid Yesus ini berdiri. Ya kan? Karena gak mau dia semeja dengan orang-orang kafir, pemakan haram. Berbedalah mereka. Diadakanlah konsili Yerusalem. Dibawalah ajarannya si Paulus ke Athena. Baca itu di Biblemu, Athena. Mana berkesusahannya dengan ini ajaran? Kau bergereja, si Yesus masuk sinagog. Nggak ada. Kau mati pakai dasi kupu-kupu, jas tutup, Yesus dikafani. Apa ajarannya sama dengan Yesus dengan kalian? Kalian itu disesatkan oleh Paulus. Kata Yesus, waspadalah, akan datang kepadamu seorang yang mengaku-ngaku ketemu Mesias di sana, Mesias di sini. Itulah si Paulus itu ngaku-ngaku. Dia sukses dengan ajaran Kristen yang membodohi miliaran orang. Itulah, lanjut. Iya. Jadi pernyataan Bunda Rahma tentang duduk semeja itu bisa kita lihat dalam kitab Galatia. Itu ceritanya dalam kitab Galatia. Ceritanya kayak gini. Pada waktu Petrus melayani, kemudian dia duduk semeja dengan orang-orang yang kafir, dapat dikatakan berkulup. Tetapi Ya, tidak kaulah ada itu. teman-temannya. Kaulah itu kafir berkulup. Kasihlah Kaulah. saya, enggak masalah Bunda. Ya, iya tuh. Kami Kristen sahabat Bunda, kami kan kasih.
Ulah, kasih Iya, penjajah. makasih. Penjajah ya, Saya kasih ucapkan penjajah. makasih. Saya jelaskan dulu, Bunda. Mual dengar kau Nggak bilang apa-apa. kasih penjajah. Yang membawa agamamu itu masuk Indonesia penjajah. Mana Nggak kasihnya itu apa-apa. penjajah? 350 tahun kita Gambarkanlah dijajah. Muslim itu seperti apa, Bunda. Gambarkan. Jangan kau jual kasih di sini ya. Jangan jual Lah, kasih. Kalau kau saya nggak jual, tempeleng, Pak. Nggak ada yang beli. kalau kau Sabarlah, saya tempeleng, jelaskan dulu tentang. bentar dulu, jangan jual kasih di sini. Kalau kau tempeleng pipi kirimu, kau kasih lagi pipi kananmu. Pipi kananmu kau kasih. Saya mau jelaskan, Mau. Bunda. Saya mau jelaskan dulu, Bunda, Jadi ya. kau sadar ya, kau berkulub kafir. Lanjut. Ya. Makasih, Tuhan berkati. Ya, oke, saya jelaskan tentang kejadian yang terjadi yang diceritakan oleh Rasul Paulus sendiri. Bagaimana mereka makan sehidangan bersama-sama, ada Petrus di situ. Dan dia duduk makan semeja dengan orang berkulub pada waktu itu. Tetapi kejadian yang kedua terulang kembali. Tetapi bersama-sama ada teman-teman Rasul Petrus yang orang Yahudi. Dan pada waktu itu, Bunda, pada waktu itu, dengar. Intinya saudara, ajaran saya sebentar jelaskan. Intinya dengar. Intinya yang kita bahas ini ajaran Paulus itu penyesat dari ajaran Yesus. Berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Buktinya Itu tanggapan Bunda. Paulus membawa ajarannya ke Roma Yunani. Berbeda toh. Kalau benar ajarannya itu si Paulus, harusnya mereka nggak berselisih paham dengan Petrus. Nggak ada konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu karena mereka berselisih paham. Ajaran Paulus dia masukkan dengan ajaran para murid Yesus itu nggak sama, bertolak belakang. Maka dia akan konsili kok Yerusalem. Mereka di situ sepakat. Oke, kau Paulus, rasul bagi Kristen, rasul bagi mereka yang berkulub, yang pemakan haram. Paulus itu, jadi kalian, si Paulus itu sudah mengklaim dirinya rasul bagi kalian. Ya, kita buka datanya ya, nih. Di dalam 1 Korintus 9, apa kata Paulus? Bukankah aku rasul? Ini kata-kata Paulus. Paulus sendiri mengklaim dirinya rasul loh. Enggak tahu dari mana dia pungut kata-kata rasul ini untuk dirinya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Diklaimnya kan? Ketika dia melihat cahaya dia bilang Yesus. Ya padahal itu Kristus Paulus yang mendatangi dia kan. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Coba tengok. Lah itulah kalian dibodoh-bodohi sama si penyesat ini. Sekalian seperti kerbau dicucu hidung, ikut aja. Coba tengok itu ajaran si Paulus tuh. Dia rasul, sudah dimateraikan dirinya untuk kalian. Jadi sekalian itu sejatinya pengikut Paulus. Makanya kalian itu bergereja. Pusat Kristen di mana? Di Roma sana. Vatikan. Coba, sadari itu. Lanjut, Bang Budi, Kang Dito. Gurunda mungkin mau masuk. Sekarang saya bicara bisa atau tidak bisa, Bunda? Oke, saya bicara aja. Jadi apa yang dikatakan oleh Bunda tentang Paulus bertentangan dengan Petrus itu terjadi dalam kitab Galatia 2 ayat ke-11 sampai dengan ke 14 atau 15. Itu diceritakan sendiri oleh Paulus tentang kisah yang terjadi itu. Pada awalnya mereka duduk bersama-sama dengan ada Petrus di situ, ada Paulus, ada Barnabas. Itu lagi kau enggak usah kau bawa itu. Udah kita tamat baca itu. Saya mau jelaskan ceritanya, Sekarang kau paparkan ajaran Paulus yang sama dengan ajaran Yesus. Itu kau paparkan. Saya kita belum tahu bahas. itu sama berkali-kali. Ajaran Paulus mana yang berkhususan dengan ajaran Yesus? Apakah Paulus menyuruh kau ke sinagog? Apakah kau ke sinagog ibadahmu? Apakah kau membasuh kaki, membasuh tangan masuk tempat ibadah? Apakah kau sujud? Yesus sujud. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Suara saya kedengaran. Cek. Iya. Aman Abang dah. Iya. Yesus mengatakan syarat untuk menjadi pengikutnya itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan itu harus dijalankan untuk menjadi pengikutnya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus,
wajib hukumnya melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Makanya di dalam Matius 7 ketika Yesus mengatakan nabi palsu, pengikut nabi palsu ini tidak melakukan kehendak Bapa, tapi langsung kompas, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir bla 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 dan seterusnya. Tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya. Jadi mereka kompas, pengikut palsu ini kompas. Mereka menerima ijazah palsu langsung dari Paulus untuk menjadi pengikut Yesus, tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Itu Paulus dapat ilmu dari makhluk padang gurun. Sedangkan Yesus yang asli mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal, menjadi murid Yesus, wajib hukumnya menjalankan seluruh perintah Tuhan. Itu Yesus menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 16 sampai seterusnya. Jadi syarat untuk menjadi pengikutnya, syarat untuk mendapat hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan dengan sangat jelas, engkau, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21, engkau kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau harus tahu bahwa sia-sialah kematian Kristus. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Kristus, Yesus, wajib menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus memasang tarif yang berbeda. Syarat untuk memperoleh hidup menurut Paulus harus menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Bahkan kalau Anda lihat data nomor 16-nya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, syarat untuk memperoleh hidup kekal menjadi pengikutnya wajib menjalankan kebenaran hukum Taurat. Jadi dua ajaran yang sangat berbeda dari dua sumber yang berbeda. Yesus Kristus mengajarkan bahwa untuk menjadi pengikutnya dan mendapatkan hidup kekal, menjalankan hukum Taurat. Menurut Paulus, untuk memperoleh hidup kekal, tidak boleh menganggap bahwa di Taurat itu ada kebenaran. Ini kalau orang IQ tinggi, pasti udah paham tuh. Oh, ternyata pada intinya, Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah palsu. Karena Kristus yang benar mempersyaratkan melakukan segala perintah-perintah Elohim untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan Kristus palsu justru mengajarkan kepada nabinya Paulus agar mengajarkan kepada orang-orang, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ini dua agama, dua ajaran yang berbeda. Tapi karena Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu, maka Kristen memaksakan bahwa seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus asli. Saya kira begitu, silakan. Oke. Saya tidak akan ambil ayat yang ditulis oleh Paulus. Saya akan mencoba mengambil ayat yang ditulis oleh Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, itulah Yohanes. Tulisan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan gini bunyinya. Perjanjian baru. Ini kan itu perjanjian baru ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa